Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intelektual Muda, kali ini bareng aku IC di UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng lo, gue apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini kita ada di segmen KBBI, yang mana itu KBBI itu bakalan kita bincang-bincang indah. Yang saat ini udah ada di tengah-tengah aku, kakak, abang, Uni Uda cocoknya, yang biasa jadi duta, inspirator anak muda, terus juga jadi influence tengah-tengah kita. Boleh kita sapa dulu, halo Uda dan halo Uni. Halo. Ya, halo. Gimana kabarnya Uda dan Uni? Aku manggilnya Uda Uni aja kali ya. Ya, apa? Gimana kabarnya Uda dan Uni? Alhamdulillah baik ya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah di cuaca yang cerah ini gitu ya. Kita semangatnya juga luar biasa. Alhamdulillah. Dan tadi kayaknya Salembang, apa bacanya? Salembang. Salembang. Iya, Salembangnya juga cerah seperti hari ini. Waduh. Ya. Mungkin boleh Uni atau Uda dulu boleh perkenalkan dirinya dulu ke Intelektual Muda. Oke, mungkin aku dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Dila Sofira. Boleh dipanggil Uni Dila atau Uni Dilsof. Alhamdulillah tahun ini Dila mengikuti ajang pemilihan Uni dan Uda Duta Wisata Kota Padang tahun 2024. Dan alhamdulillah dimanakan sebagai Uni Kota Padang tahun 2024. Nah, for information buat teman-teman semuanya, Dila juga merupakan anggota UKKPK. Jadi podcast UKKPK Dila juga merupakan anggotanya loh. Oke, eksklusif ada Dilsof hari ini. Boleh Uda Arif, silakan Uda Arif. Oke, perkenalkan saya Uda Arif atau bisa dibilang Arif. Saya merupakan Uda Kota Padang yang diamanahkan melalui Adwindo atau acara pemilihan Uni Uda. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang yang jurusan pendidikan olahraga. Oke, sama-sama anak UNP ternyata. Iya. UNP banyak sekali generasi muda yang mencerdaskan ternyata. Mungkin Uni dan Uda boleh nggak kita kenalin dulu apa itu Adwindo gitu? Adwindo itu sendiri apa gitu? Boleh. Nanti Arif tambahin, tolong ditambahin aja ya. Boleh. Buat teman-teman nih, Adwindo itu apa ya kira-kira? Nah, Adwindo itu kepanjangnya Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kota Padangnya. Jadi Adwindo Kota Padang. Nah, kita dari Kota Padang itu salah satunya dinaungi oleh Adwindo yang Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Nah, di Adwindo itu adalah kumpulan dari Uda Uni yang merupakan yang sudah mendapatkan Salembang sebagai duta wisata, baik itu dari tahun 2000 sebelum-sebelumnya, yang mana itu Adwindo berdiri pada tahun 2015. Nah, sampai sekarang itu 2024 itu dinaungi oleh Adwindo. Sama kalau kita dalam organisasi ada UKKPK. Nah, di UKKPK kan biasanya ada adik-adik mahasiswa UNP yang wajib mahasiswa UNP yang untuk tergabung di UKKPK. Nah, Adwindo itu yang bisa masuk ke dalam Adwindo adalah yang mendapatkan sebagai Uni atau Uda Duta Wisata Kota Padang gitu. Itu yang merupakan yang tergabung dalam Adwindo. Nah, di sana nanti kita juga dinaungi dan diarahkan untuk program kerja apa yang akan dilakukan oleh Uni atau Uda Duta Wisata ini, gitu ya, Arif? Iya, Boleh mungkin ditambahin aja sama Arif? Mungkin saya akan menambahkan sedikit saja ya. Mungkin selengkapnya tadi udah dijelaskan sama Uni Dilanya. Mungkin Adwindo ini mungkin sebagai wadah untuk sebagai promotor pariwisata yang ada di Kota Padang. Nah, untuk Indo sendiri ini mungkin sebagai bagaimana nanti kita mempromosikan pariwisata itu seperti apa. Seperti ada yang di Padang ini nih, di Bekasan Timur, seperti yang baru saja keluar seperti Google Lawar itu kan belum terjamah oleh siapapun gitu sebelumnya. Nah, sekarang sudah sebagai geo satwa atau gimana, mungkin sekarang sudah dibukakan untuk umum. Gitu. Ya. Berarti Uni Uda ini jatuhnya jadi influencer nggak sih namanya sekarang? Ngajak orang. Kalau dari kita biasanya role model untuk remaja-remaja atau untuk umum Ya, atau sebagai ikoniknya Kota Padang gitu. Mungkin kenapa sih Uni dan Uda itu mau ikut dan maulah ikut di kegiatan seperti ini? Karena kan ini jatuhnya volunteer kah atau bagaimana? Kegiatan ini jatuhnya atau bagaimana? Dijelaskan. Boleh dari Uni ya dulu. Oke, kenapa awalnya aku mau untuk tergabung sebagai ikut pemilihan ini ya. Sebenarnya kalau volunteer nggak juga benar volunteer ya, lebih ke kita mengembangkan skill kita di sana gitu. Nah sebelumnya kan aku juga ngikutin sebuah ajang pemilihan duta genre pada tahun 2022.
Nah di sana aku belajar sebelumnya aku belum pernah nih ikut pigeon atau duta-duta sebelumnya. Di sana aku pertama kali baru mengikuti duta gitu. Nah pas masuki di sana ternyata ada evaluasi yang dalam diriku, oh seharusnya Dila seperti ini nih gitu. Selama pemilihan Dila harusnya pasti kalau kita apapun ajang yang kita ikuti pasti kita maunya jadi yang nomor satu. Nah di sana aku mikir, wah ternyata kurang aku di sini nih, aku seharusnya nggak gini gitu. Nah setelah 2 tahun, apalagi setelah aku terpilih jadi genre, ternyata aku sibuk lagi di sini, ada organisasi UKKPK aku sibuknya. Oh berarti ini tempat aku belajar aja dulu, evaluasi diri dulu, apa sih yang harus aku perbaiki, harus kedepannya harus aku nggak akan keluar lagi gitu ya. Nah setelah selesai wisuda, kan aku wisuda kemarin di 2023 yang terakhir ya, di Desember. Nah pas itu nggak tahu lagi mau ngapain nih. Kayaknya karena aku juga nggak mau juga kerja tetap ya, karena mau lanjut lagi pendidikan rencananya sambil nunggu pendidikan buka lagi. Berarti apa yang harus aku lakukan gitu? Kalau kita freelance aja, cuman sekedar freelance ya nggak bakalan itu tuh pengembangan diriku di dunia pendidikan. Aku mau juga mengembangkan skill aku di dunia lain gitu. Ternyata otomatis bukalah pemilihan duta wisata ini. Nah itu juga saran-saran dari teman-teman juga yang udah tergabung di duta wisata, bagus loh Dil gitu, dan lo punya kemampuan di sana gitu. Jadi kayak ya udah deh coba gitu. Ternyata emang dapat diamanahkan sebagai uni Kota Padang. Kalau dari aku ya mungkin simple aja untuk mengikuti pemilihan Uni UDA ini. Nah awalnya itu mungkin aku belum pernah ikut pageant-pageant ini sebelumnya seperti Uni Dila. Kan sebelumnya pernah apa ya? Iya, ikut genre ya. Genre ya. Genre ya. Iya, Maaf. Ya jadi itu sebelumnya aku tuh kayak ikut model gitu atau fashion show. Oh, Ya. di bidang apa? Di bidang mungkin Fashion ya. fashion atau fashion week gitu ya, Oh, fashion show week oke. gitu. Nah di situ ada coach aku nih mungkin mengasih informasi seputar Uni UDA, dan aku sebelumnya udah tahu juga nih pemilihan Uni UDA ini seperti apa. Awalnya bingung kan mau memilih iya atau tidak. Oh iya, tidak ya. Bingung Iya, iya. Ini Diarahin. Uni UDA nih ngapain aja nih kalau nanti udah terpilih, penugasannya seperti apa, terus kegiatannya apa juga di sana, apakah sama seperti organisasi lainnya gitu. Nah di situ aku minta restu sama orang tua dulu. Nah jadi dari situ daftar daftar berkas. Nah di situ tuh mungkin ya dikasih beberapa materi atau gimana ya dari Adwindo. Oh ternyata begini nih, Uni UDA harus mengetahui beberapa adat dan budaya yang ada di Kota Padang atau ranah Minang kita ini. Iya betul. Nah mungkin juga seputar pariwisata yang ada di Kota Padang. Nah sebelumnya aku kan nggak terlalu notice seputar pariwisata yang ada di Kota Padang, karena mungkin ya sebelumnya kurang aktif dalam organisasi manapun. Kalau di jurusan aku itu cuma ikut HMD doang. HMD dari jurusan apa tadi Bang? Pendidikan olahraga. Iya, olahraga. Olahraga. Jadi olahraga adalah bidang abang sebetulnya, tapi Iya, jauh betul. terjunnya sekarang di bidang apa ya, entertain nggak sih sekarang? Entertain, ya. Iya, Mungkin entertain. sebagai role model juga. Iya, betul sekarang. Terus gimana? Followersnya udah naik belum? Uni dan Waduh. UDA. Mungkin beberapa ya, Iya. nggak terlalu banyak juga. Tapi udah mulai meningkatkah dari sebelum jadi Uni dan UDA? Alhamdulillah. Iya, ada lah pengaruhnya Ada. gitu ya. Iya. Gitu. Mungkin gimana, boleh diceritakan nggak sedikit gimana, apakah ada tantangan terkhusus dari abang dari dalam diri atau dari luar kita sebelum menjadi dalam mempersiapkan menjadi Uni dan UDA ini? Sebelum memasuki Adwindo. Iya, sebelum masuk Adwindo. Oke. Gimana? Mungkin dari Boleh Arif aja dulu. Oke. ya. Mungkin tantangan dari aku sendiri ya. Kalau untuk masuk Indo ini dulu tantangannya itu mungkin ingin mengeksplor diri atau membrandingkan diri atau personal branding ya sekarang iya. namanya. Nah, jadi itu mungkin ya aku sebelumnya nggak terlalu aktif di sosial atau di masyarakat gitu. Nah, jadi itu memang anaknya tuh memang ya bilang introvert. Iya. menolak aku. Boleh lanjut Ya. udah. Dan itu pun mungkin jarang juga bergaul dengan dunia luar atau explore ke tempat-tempat yang mungkin seperti pariwisata. Terus, nah di sini nih aku berpikir mungkin di sini mungkin bisa kayak improve yourself gitu, atau
mengembangkan diri atau menambah pengetahuan seputar pariwisata yang ada. Nah di situ tuh mungkin ya untuk mengembangkan diri itu nggak perlu kesana kesini, jadi perlu yang ada di sekitaran kita aja seperti Kota Padang gitu. Yang dekat aja. Mungkin tantangannya untuk yang paling apa tuh ya, yang paling menonjol dalam diri aku tuh, aku pengen merubah diri aku nih lebih berbeda dari sebelumnya, yang dari awalnya kayak pendiam, bukan pendiam ya, Nggak pendiam sih, antisosial, enggak ya. antisosial. Antisosial, Iya. nggak boleh ansos. Iya, nggak boleh ansos sebenarnya, karena itu perlu juga relasi yang Iya. kita akan, apalagi sekarang aku sebagai mahasiswa ya, perlu juga di dunia kerja nantinya relasi seperti itu. Gitu. Mungkin Uni boleh. Oh iya, kalau dari Arif tadi Ansos. nggak ansos ya. Mungkin cara Arif lagi menyampaikan pendapatnya lagi gitu ya. Nah kalau itu Arif tadi kan ceritanya nggak selama pemilihan, aku mau cerita selama pemilihan aja deh Iya. gitu. Oke. Tantangan selama pemilihan ya, banyak ya sebenarnya kalau bahas tentang tantangannya. Cuma salah satu yang selalu teringat itu tantangannya pas pengumuman 15 besar. Nah pas pengumuman 15 besar itu Aisyah ya, Uni waktu itu kita kan habis zuhur itu penampilan semua finalis, semua peserta itu ditampilkan 200 untuk pendaftar di pemilihan Uni dan UDA ini 200 lebih gitu. Itu ditampilkan semuanya mau habis zuhur. Jadi dari pagi kami udah ada kegiatan latihan GR untuk kegiatannya. Pas mau tampil, 15 menit mau tampil, ternyata kan kalau dari Uni kan harus pakai heels dengan minimalnya kan 12 cm ya. Iya. Nah, pas 15 menit sebelum tampil ternyata heels aku lepas. Wow. Bayangkan, Plot twist ya. heelsnya lepas. Lalu gimana? Lebih shock lagi, gimana nih gitu. Dan kita kan belum kenal sama semua peserta ya di sana. Itu aku nggak tahu, aku panik dengan kecewa juga karena mau tampil dan kalau nggak tampil ya nggak bisa masuk 15 besar betul. gitu. Lo mau diumumin tapi lo nggak ada di atas Iya. gitu ya. Terus bilang ke panitia, Uni heelsnya lepas gitu. Mana tahu panitia ada lem atau gimana. Nah di sana keadaannya juga tamu-tamu udah datang, juri-juri udah datang semuanya. Panitia juga panik gitu ya. Dan aku pasrah, aku menghubungi semua orang yang bisa dihubungi. Cuman keadaannya itu kan caranya jauh ya, arah di senter. Nah rumah aku kan Lubu Buaya ya. Mau diantar pun ya berarti acara udah mau selesai Iya, gitu ya. Jauh banget gitu. Hubungin semua teman-teman dekat yang bisa dihubungi dan minta orang-orang lihat nih ngapain nih si Dila di ujung gitu kan. Aku nggak tampil nih pas GR, aku nggak tampil karena aku masih panik dengan heels berapa lama dan nangis juga ya. Drama juga kita di sana gitu. Ya, betul. Akhirnya datang senior panitia bilang, Uni heelsnya lepas, coba Uni hubungi yang jadi MC. Yang jadi MC itu bawa heels tapi heelsnya dipinjam juga sama peserta gitu. Jadi kamu yang nanya langsung ke MC itu mau nggak dia minjamin heels ke kamu gitu. Ya udah, dengan mata sembab gitu ya, berani keluar dari ruangan belakang gitu ya, kita ketemu sama MC-nya, minjam. MC-nya juga senior kami juga, minjam heelsnya dan akhirnya alhamdulillah dipinjamkan. Dan walaupun agak sempit tapi setidaknya bisa dipakai pas kita tampil gitu. Itu yang teringat banget tantangannya sih gitu. Udah panik-panik banget gitu. Alhamdulillah, tapi tetap terlalui dengan dia. Iya, alhamdulillah gitu. Mungkin itu lebih ke momen yang tidak mengenakan. Iya. Tapi itu salah satu momen yang bikin lo untuk kedepannya harus lebih prepare lagi Iya, detail betul. gitu. Itu kedepannya lagi Evaluasi catatannya. buat diri Iya. sendiri, betul. Mungkin boleh kita ceritakan versi momen yang baiknya selama jadi Uni dan Uda. Momen yang happy-happynya dikit. Tadi kan ada gitu. Iya, benar. Mungkin dari Uda mau cerita dikit? Seputar pemilihan ya. Boleh, selama jadi Adwindo ini. Kalau selama pemilihan itu kami itu mungkin banyak ngobrol bareng di sana, benar. terus banyak sharing-sharing juga, bercerita tentang kayak seputar ini dari jurusan mana nih, Iya. dari misalnya kan aku nih dari olahraga, Kak Dila dari matematika, nah situ sharing-sharing terus. Nah itu kan kami ada karantinanya tuh di sana. Dari situ tuh kekompakan kami itu dinilai juga. Nah kami selama di sana mungkin ya banyak bercerita tentang pribadi atau gimana ya. Terus menuangkan apa ya berbagai pengalaman yang sudah
kerjakan sebelumnya, seperti mungkin ya dari Kak Dila ada Duta Genre juga. Nah di situ tuh setiap angkatan tuh pasti udah pernah mengikuti acara-acara gitu, pageant yang ada. Nah setelah dilantik menjadi Uni dan Uda ya, itu kami ada, nggak usah disebutin tuh ya Yang mana? proker gitu nggak sih? Boleh. 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 Nah Boleh, di sini iya. itu kami ada membuat proker juga tuh, Hah? namanya Arduino Berbagi. Kemarin. Ya, Itu soal kemarin. bulan puasa. Iya, sama belum Betul. puasa. Nah, Arduino Berbagi ini yaitu sebuah kegiatan yang kami di mana waktu bulan puasa itu menjual makanan atau takjil ya. Itu pun dari donasi kami sendiri dan terus nanti hasilnya akan didonasikan ke panti asuhan. Nah, hasil-hasil dari jualan tersebut akan didonasikan, terus berbagai pakaian juga seperti sembako dan juga pakaian lainnya. Nah, di situ tuh mungkin kami seru ya, dibilang seru, mungkin lebih serunya excited gitu, excited. Karena itu kegiatan beramal Iya, juga ya gitu. ada masa waktu lagi hujan-hujannya kami tetap Iya, tetap harus jalan iya, gitu jalan ya. gitu. Kok di sana experience banyak banget. Iya, serius. benar-benar. Pengalaman dan dapat ilmu juga Iya. pastinya Iya, tentunya. betul. Berarti kalau Adwindo ini harus orang Padang kah? Uni dan Uda? Nah, mungkin namanya sedikit ya. Iya, boleh. Kalau Uni Uda ya harus orang Padang tentunya ya. Domisilinya Bukan Padang? domisilinya harus orang Padang dan itu harus menetap selama setahun selama bertugas. Iya, lebih mungkin penyampaiannya gini, nggak harus orang Padang, Iya. tapi selama kamu menjabat sebagai Uni dan Uda itu kamu harus stay 1 tahun di Menetap. Padang gitu. Oh, gitu. Berarti domisilinya aja, stay Iya. stay Iya, stay di Padang berarti. gitu. Selama ini udah bangun chemistry belum? Oh, Sudah Sudah setelah menjadi finalis tadi Iya. ya. Iya, benar. Berarti sekarang kemana-mana apakah selalu berdua? Karena mungkin Kak Dilanya banyak kesibukan juga ya. Mungkin Tapi kayak kita nge-gym berdua ya. Iya, iya. Kita nge-gym berdua, Iya. apa lagi yang belum kita lakukan berdua? Waduh. Nah, tapi itu dalam satu program ya? Iya, Iya, dalam Dari satu program, satu betul, program. betul. Apakah dalam dekat-dekat ini Uni dan Uda ada program yang akan dilaksanakan berdua lagi? Boleh di-sharing sama intelektual mudanya? Dari Unia dulu boleh. Ya, kalau dalam waktu dekat ini mungkin kegiatan internal dari Adwindo-nya dulu ya. Iya. Kami ada nanti kegiatan internal, mungkin nggak perlu disampaikan juga buat intelektual muda. Dan nanti setelah kegiatan internal, kami bakal ngerancang juga apa sih program kerja yang bakal kami lakukan untuk Kota Padang ini juga gitu. Nah, kita tahu ya yang udah disampaikan sama Uda Arif bahwa wisata yang baru dibuka itu Goa Kelelawar gitu. Nah, itu salah satu tugas dari kami juga nanti yang bakal nge-share ke teman-teman, juga bakalan kita memanfaatkan media sosial nantinya ke teman-teman, gimana cara kami nanti menyampaikan ke teman-teman semenarik apa sih Goa Kelelawar sehingga teman-teman tertarik untuk datang ke sana gitu. Karena kita sebagai masyarakat umum, kitalah yang pertama dulu yang harus menjelajahi wisata kita di daerah kita masing-masing gitu, apalagi di Kota Padang ini. Karena dari kita nanti yang bakal nge-share atau ngepromosiin wisata kita, biar orang-orang luar tahu, oh ternyata di Kota Padang ada loh Goa Kelelawar yang sangat menarik, yang udah disusun sama Dinas Pariwisata yang hingga untuk orang-orang dari luar datang itu terjamah dengan baik gitu. Itu sih salah satu tugas nanti dari kami ya, dari Duta Wisata gitu. Oke. Itu mulai di kapan kira-kira kita akan bisa lihat Goa programnya? Sun. Apanya? Sun. Programnya kapan bisa kita jamah tadi? Oh, ya. kalau Udah untuk tentuin. iya, kalau untuk teman-teman ya yang mau intelektual muda yang mau pergi ke wisata, kita Goa Kelelawar udah dibuka secara resmi ya kemarin open. sama wali kota kita. Wali kota. Jadi ya teman-teman boleh langsung aja mau jelajah langsung Goa Kelawarnya boleh. Kalau dari kami mungkin itu fleksibel ya, karena itu kegiatannya kan kami nanti promosinya di Instagram kemungkinan. Jadi fleksibel nanti. Boleh teman-teman langsung aja follow IG aja Instagram Adwindo Kota Padang. Iya, Boleh iya. langsung di-follow, nanti dilihat di sana video-video menarik dari Unidila dan Uda Arif gitu. Keren sekali ternyata Uni Dila dan Uda Arif ini masih mahasiswa. Uda Arifnya masih mahasiswa, Uni Dilanya sekarang freelance. Iya, benar. Terus gimana menurut Uni Uda kalau misalkan intelektual muda ini kan kebanyakan pendengarnya dari kalangan kampus ya? Iya, Uda? Iya, betul. Mungkin nanti mereka juga tertarik dengan kegiatan seperti Adwindo ini. Itu mungkin kayak gimana? Apakah yang harus dipersiapkan sama intelektual muda ini gitu? Iya. Siapa mau jawab? Aku Ini apa untuk Arif? pengikuti Iya, pemilihan Indo iya. ya. next tahun depannya ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya.
Oke, dari aku dulu itu untuk melalui persiapan mungkin dari seputar pengetahuan tentang pariwisata yang ada. benar. Terus juga dari personal apa ya, personality, Iya. personality itu harus ditingkatkan lagi seperti disiplin, manajemen waktu, juga bagaimana kamu itu Skillnya nanti skillnya juga, nanti atau ya. keterampilan yang ada, terus bakat juga nih. Iya, Nah, bakat juga situ penting. aja penampilan bakat waktu di Adwindo. Kebetulan aku tuh waktu tuh nampilin bakat silat. Wah, Oh, iya. silat. Iya. Pesona laki-laki Oh, Minangkabau. olahraga. Aduh. Olahraga jurusannya. Iya, Pantas. olahraga. Sidangnya Di bidang itu. Harus pandai. Iya, betul. Nah, jadi itu setelah itu mungkin dari segi public speaking juga ya. Nah, itu tuh mungkin dari aku seputar pengetahuan based on experience. Hah? Mungkin yang dinilai itu pengetahuan sama public speaking. Iya, benar. Juga kalau dari penilaian di sana itu tuh yang paling menonjol itu kepribadian kita, bagaimana kita bersikap sebagai uni udanya nanti. Nah, itu tuh kan mencerminkan sebagai uni uda Kota Padang ya kan Ditiru. sebagai panutan untuk anak-anak intelektual atau Gen Z zaman sekarang gitu. Benar sekali. Gini nih ditambah sama Uni. Iya, aku singkat kalau kita mau ikutin ajang apapun, apalagi nih buat Intel Pemuda yang lagi kuliah, yang sebagai mahasiswa mau ikut ajang tahun depan pemilihan Uni dan Uda Duta Wisata, yang aja dalam penilaian dalam sebuah ajang itu ada 4B nanti bakal dinilai gitu. Yang pertama itu beauty, behavior, brain, dan yang terakhir itu Brave. brave. Wow, Jadi ingat, keren. jadi kalau keempat-empatnya nggak sejalan ya, Iya. nanti teman-teman jadinya kurang gitu. Iya. Jadi walaupun kita cantik, tapi kalau kita nggak punya pemikiran yang bagus juga masih kurang gitu. Jadi dari sekarang kembangin aja skill teman-teman dari awal. Kalau teman-teman udah percaya diri, udah berani untuk bakal tahun depan aku bakal ikut ajang pemilihan Uni dan Uda Duta Wisata gitu. Nah berarti tugas aku adalah aku harus ngembangin skill aku harus punya public speaking yang bagus. Berarti dari sekarang kan masih ada 1 tahun lagi rentang waktunya. Boleh teman-teman ikuti aja organisasi, apalagi kalau penontonnya UNP nih. Boleh teman-teman nanti ada kegiatan dari UKKPK, boleh langsung aja ikut. Apalagi UKKPK besok bakalan OR, langsung aja ikut di OR-nya UKKPK. Atau teman-teman tergantung skill mana yang teman-teman lebih kuasai, boleh ada UKKES, banyak tuh UK-UK yang bagus-bagus di UNP ini. Nah, teman-teman juga jangan lupa, sebagus apapun dan secantik apapun dan sepintar apapun kita, tapi kalau kita nggak punya attitude itu juga kurang banget. Nah, betul. Attitude kita itu nomor satu dari semua teman-teman, walaupun kita cantik, kita pintar, tapi kalau attitude kita kurang, itu salah satu yang masih nggak bisa nih anak nih bakal lulus gitu. Jadi itu yang paling penting ya, attitude sih, Aisyah. Attitude number one itu Yes, kaum muda. benar. Mungkin dipersiapkanlah dari sekarang bagi kamu yang mau jadi Uni dan Uda Iya, next benar. tahun depan. Next tahun depan. Mengganti Uni Dila dan Uni Uda. Iya benar. Mungkin kita mau main games, boleh nggak Uni dan Uda? Oh, boleh. Boleh. Game Oke. sama nih. Gamesnya sekarang ada. Ini boleh baca dulu. Ini apa? Apa tuh? Pernah? Dan Nggak Pernah. Oke, kita Oke. mungkin lebih ke sesi tanya jawab pernah dan nggak pernahnya Oh, Uni dan Q&A ya? Ya, Oke, Q&A oke, dikit. boleh. Ya, boleh. Oke. Mungkin aku nanti serahin ke Uni atau udah pegang aja. Jadi kalau misalkan jawabannya pernah, boleh liatin ke kamera. bagian pernah. Iya. Kalau nggak pernah, liatin yang bagian nggak pernah. Oh, oke. Oke, kita serahin. Ini jawabnya sekali berdua apa gimana? Aku tanya satu-satu. Oh, satu-satu. Oh, Oke. oke. Nanti arahin ke kamera jawabannya. Kamera berarti ya. Oke. Oke. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari aku, walaupun kita jadi duta inspirasi, tapi waktu kita selama sekolah mungkin pernah nakal kali ya. Iya, pasti. Aku yakin, karena ya itu semua anak muda pasti pernah ngalamin. Mungkin Uni udah pernah kali, mungkin udah pernah kali. Uni mungkin pernah nggak bolos atau cabut dari kelas? Cabut dari kelas. Aduh. Wah, ada. Itu kalau dijelasin cabutnya kami sekelas. Oh, Nggak sekelas. hanya aku sendiri gitu ya. Kabur sekelas. Karena emang kami kurang suka sama gurunya waktu itu. Oh. Ada tugas yang banyak banget, akhirnya kami janjian sekelas untuk cabut dari kelas itu. Yang cewek-cewek ya, yang cowok kami nggak tahu juga waktu itu. Yang cewek semua janjian. Kabur semua. Iya, benar. Kasih ke gurunya. Iya. Mungkin udah boleh? Gantian udah? Oke. Pernah nggak cabut waktu kelas? Waktu kelas. Waktu kelas. Waktu kuliah ya? Kelas ya. Kelas kuliah, SMA Kelas atau kuliah. yang lain ya? Oh, Iya. ini sekolah sama kuliah Iya, ya? betul. Bebas. Kalau bolos sih Dan tentunya semua orang pernah. Pernah. Boleh sharing udah kapan itu? oh
kalau masa bolosnya itu waktu madrasah, waktu ya. Oh, SMA ya berarti. Iya, betul. Lagi bubar-bubar ya. Nah itu tuh lagi sebenarnya gurunya tuh lagi jam kos. Nah, gurunya meninggalkan sebentar kelas. Nah jadi itu kami mungkin yuk coba yuk kayak gimana ya, wah ini benar nggak sih gitu. Tapi nggak apa ya, sekali memang masa-masanya anak-anak remaja Iya. pasti itu bakalan nanti bakal bakal dicatat dalam sejarah. Iya. Iya betul. Ada katanya bego nakal boleh, bego jangan. Iya, Betul. benar. Nakal nggak apa-apa sekali. Karena nggak apa-apa, itu tetap di Iya, jaga, satukan. betul sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya pegang Siapa? Uni Dila lagi. Uni lagi. Pernah nggak Uni salah kirim teks sama orang lain? Misalnya tujuannya ke ini tapi kirim sama yang ini. Salah Waduh. pesan. Ya, kirim. salah kirim teks Oh. gitu. Pernah. Boleh sharing yang paling memalukan Uni? Typo Kirim sama ya, siapa? typo. Ya, boleh typo. Yang paling memalukan kayaknya nggak usah di spill deh, tapi baru-baru baru-baru ini ini, juga ya waktu itu seharusnya ngirim ke teman, ternyata kirimnya ke cowok gitu, pasti paham aja lah ya apa maksudnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada sisi baiknya nggak Uni? Dari Setelah- ketahuan ini. setelah salah kirim ternyata nyambung lagi chatnya sama dia. Alhamdulillah, berkah. Aduh. Oke, mungkin udah lagi. Ada nggak pernah kayak gitu? Pernah nggak salah kirim teks pesan? Oke. Pernah. Nah jadi aku tuh bukan dari typo gitu ya, tapi dari VN nih. Oh, bikin Itu- lebih parah. Itu posisinya baru bangun tidur, baru bangun tidur. Oh, belum sadar ya. Baru sadar. Betul, ya. Ini Nyawa belum kepukul. jiwa belum sampai nih ke tubuh nih gitu. Jadi itu mau ngirim ke teman. Kirim ke dosen, aku nggak ke dosen? Iya nggak tuh. Wow. Untung dosennya gaul, jadi Oh. paham lah ya. Jadi kayak aku bilang, halo kawan, kita kemana hari ini nih? Gas yuk gitu. Ke Batu Busu yuk gitu. Ketunan. Dosennya tuh waktu itu udah bangun, Udah cala. udah standby nih dia udah. Oke yuk, boleh gas katanya. itu sih. Untung dosennya gaul. Kalau coba dosen-dosen yang susah. Killer Iya, ya, yang killer apa lah. juga ya. Apaan kamu? Iya. Gak boleh masuk kelas katanya. Boleh. Boleh masuk kelas. Mungkin lagi udah Arif, pernah nggak berbohong demi menghadiri suatu acara tapi nggak, sebenarnya nggak pengen hadir tapi bohong. Bohong dalam untuk Sebenarnya ini harus hadir nih tapi bilang nggak bisa hadir gitu. Di kamera. Oke. Apa nih tuh? Apa selama mau jadi Kapan? kuda aja pernah kayak gitu? kalau untuk apa ya? Langsung ya di mukanya. Kalau untuk itu ya, mungkin untuk reunian yang sering Reunian, sih. kabaran. Nah, jadi itu mungkin ya anak-anak sekolah kan ya, teman-teman sekolah itu pada ngumpul yuk karena udah dari berbagai kota juga ya kuliahnya sekarang. Ada yang dari Jogja, dari provinsi manapun gitu. Jadi ngumpul yuk, mumpung di Padang. di Padang nih ya. Karena aku teman-teman ada yang di Padang juga, ada yang di Pekanbaru. Nah, jadi ngumpul yuk, ada mau yang mau di ngobrol sharing-sharing gitulah. Karena Arif kan udah jadi udah nih gitu. Gitu katanya. Oke, katanya. Nah, jadi itu aku bilangnya maaf ya, mungkin di sini tuh ngebantu orang tua dulu. Padahal sebenarnya itu Males. Tiduran aja gitu. mungkin karena bukan mager juga ya, mungkin karena memang disuruh jaga adik di rumah, jadi mungkin kesannya ya bohong gitu. Iya, Gak apa-apa. takutnya teman nanti nggak alasan kali gitu. Masa iya Arif bantu-bantu di rumah padahal kan mager biasanya gitu. Mungkin Uni lagi boleh cerita Oh, kalau aku pernah nggak ya, bohong? pasti pernah. Nah, semua orang nggak sih? Iya. Manusia dong. Kadang kan kita bohong. Sebenarnya kan kalau bohong itu demi kebaikan nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di aku nongkrong sih waktu itu. Jadi teman-teman ngajak nongkrong. Biasanya kan kalau kita remaja ya biasa kalau kita nongkrong sama teman-teman ya. Nah biasa aku emang kalau diajak nongkrong ayo gas gitu. Nah emang pas di posisi lagi males untuk bertemu dengan orang lain gitu, dan segan untuk menolak kalau kayaknya aku malas deh gitu. Karena biasanya orang-orang taunya kayaknya kalau Dila diajak mau aja gitu. Dan malas untuk bilang kalau kalau kita
memang lagi mager nih keluar gitu. Kadang kan ada pengaruhnya kalau kita menjawab malas deh gitu. Berarti untuk nextnya orang tuh bakalan malas juga ngajak kita gitu. Jadi aku ngejawabnya palingan kayaknya aku ada tugas yang harus dikerjakan gitu. Apalagi kalau masih kuliah ya, jadi orang memaklumi bikin deadline nih gitu. Padahal belum tentunya di rumah nih kita bakalan bikin deadline, palingan tiduran doang gitu. Cuman malas aja berinteraksi dengan orang lain. Ada posisinya di sana gitu. Jadi pernah berbohong sih gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk diri sendiri ya. Wajar. Sekarang Uni itu udah sibuk selain freelance jadi makanya alasan kayak gitu nggak apa-apa. Iya, untuk kebaikan kita juga ya. Oke, next itu pertanyaannya, pernah nggak Uni itu tertidur di tempat umum seperti di bus atau kereta? Kebawa lah sama kendaraan umum. Maksudnya itu kita tidur biasa aja atau emang aku seharusnya turun dari bus itu tapi aku lupa turun atau gimana? Boleh, itu sih kan kayak kelewatan gitu, kayak saking lupanya. Kalau kelewatan tuh nggak ada sih, tapi kalau tidur ya pernah ya. Pernah. Iya. Seru juga pertanyaannya ya. Iya, boleh sharing Uni, kenapa? Kapan di gitu? bus yang baru-baru ini aku tidur kemarin pas kita ke Pekanbaru ya. Ngomong sampai kemana? Aduh. Enggak. Aku tidur kemarin pas di Pekanbaru mau pergi Pekanbaru sama Arif, itu kami perginya sama mobil ya. Ya wajar ya karena perjalanannya jauh gitu, jadi aku tidur di sana. Kalau ceritain tidurnya, aku nggak tahu kalau kita tidur tuh gimana ya. Tapi posisinya kan aku sama Arif dan dengan orang sanggar di sana gitu. Nah posisi duduknya pun aku duduk di samping Arif dan di samping orang sanggar. Entah aku tidurnya nggak tahu gimana, tapi aku selalu bilang ke Arif, kalau sempat aku tidur, coba kalau misalnya salah gitu ya, kita kan nggak tahu nanti kita takutnya kita merengnya ke sini atau ke sana kan nggak bagus juga. Tolong diingatkan, gitu, tolong disadarkan ya. Takutnya nanti menimbulkan hal-hal yang lain gitu. Jawabnya iya aja. Iya. Tapi nggak tahu entah Arif ngeliat apa nggak. Boleh nanti Arif jawab juga. Kamu ngeliat nggak selama aku tidur di sana? Aduh, itu sih pernah tidur di bus pernah. Tapi nggak kelewatan rute. Enggak kok. Mungkin udah Arif boleh, pernah nggak? Mungkin jawab dulu ya pertanyaan Oke, tadi. boleh. Kelihatannya Ada nggak perhatiin aku? Ada dong. Cuma karena gimana ya? Karena aku tuh nggak enakan juga orangnya nih. Kayak, ini tidurnya lumayan juga nyenyak. Pasti boleh ini mimpinya bakal enak nih. Waduh, siapa dibangunin ya? Iya. Biarin aja deh. Jadinya bangun sendiri nanti kayak mungkin seperti mobil tuh kesandung atau gimana gitu kan. Iya, kita nggak tahu ya. Iya. Oke, mungkin pengalaman udah Arif pernah nggak ketiduran waktu di tempat umum atau di bus atau kereta? Berarti bebas ya? Iya, Bukan kayak boleh. ketinggalan gitu ya? Boleh. Mungkin kalau di tempat umum pernah sih, Nah, di mana itu tempat umumnya? Di pasar? Mau ada cerita nggak ya? Boleh, Ayo. sharing sama teman muda. Oke, ini 2 kali sih aku ketiduran tempat umum ya. Waduh, Tidak belajar dari pertama. Iya, sekali. Karena itu memang posisinya udah ngantuk banget. Ah. Karena juga abis nge-gym ya, karena habis olahraga juga. Nah jadi itu pernah tuh di tempat makan lagi. Itu pun restoran gitu. Sendiri apa gimana? Waktu itu bertiga. Jadi itu dikerjain gitu. Tapi udah dibayar sih, alhamdulillahnya udah dibayar. Ditinggalin nggak? Ditinggalin. Ya ampun, jahatnya. Aduh. Boleh kasih apa kalau misalkan teman udah nonton, boleh kasih kata-katanya buat Iya. ninggalin dari. Nanti kirim ke dia ya. Gimana? Tunggu pembalasan saya ya. Ditunggu gitu. Mungkin next lagi pertanyaan terakhir, pernah nggak udah Arif itu makan makanan yang udah jatuh tapi pakai prinsip 5 detik ambil lagi? Bukan 5 detik sih, 5 menit. Oh, 5 menit. 5 menit lama loh, Ref. Nah 5 itu menit tuh lama. waktu tuh mungkin ya itu tuh mitos waktu aku SD. 5 menit nih Ri, belum ambil aja, ya udah Berarti makan gitu. pernah ya? Pernah. Nah Pernah itu ya, pun pernah liatin Iya, pernah. kamera. Oh, sorry, belum jawab. Pernah ya. Iya, Pernah. pernah makan 5 menit tapi bukan 5 Pernah. detik. 5 menit ya, lebih parah ya. Tapi sebenarnya waktu ambil tuh langsung ambil aja gitu. Belum 5 menit. Tapi orangnya bilangnya belum 5 menit Rif gitu, ambil aja gitu. Sebelum 5 menit. Ya, Nah, itu pun masanya berlakunya waktu SD doang. Jadi waktu SMP ya udahlah biarin aja gitu. Berarti sekarang udah nggak lagi. Kalau nggak ada orang masih ambil nggak? Wah, kalau makanannya mungkin kayak es krim itu nggak diambil sih. Oh ya, sekarang nggak mau Iya, dia oke. ambil. Lagi gitu. Iya. Mungkin Nggak Uni bisa. lagi Uni. Oh, kalau aku- Sharing. Oh, ini. Kalau aku
Pernah. Pernah ya? Oh, Nah, pernah. Nah, itu kapan? Itu semuanya dikembalikan lagi seperti apa kita lagi dimakan di mana gitu. Kalau tempatnya masih bersih 5 detik atau 10 detik is okay. Lanjut ambil aja gitu. Tidak apa-apa. Iya, kalau tapi ini lihat lagi kondisinya. Iya. Kalau kita lagi pertemuan sama orang-orang penting ya, Iya. oke udah berarti nggak usah deh Iya, gitu. aja. Tapi sama bestie aja, 5 detik atau 10 detik masih oke gitu. Diambil. Oh iya, nggak apa-apa, masih higienis gitu. Nggak dilihat orang juga. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin itu tadi games kita pernah dan nggak pernah Iya. tadi Uni dan Huda. Mungkin terakhir kali sih boleh minta closing statement dari Uni buat intelektual muda. Uni dulu. Oke, closing statement dari aku buat teman-teman atau intelektual muda semuanya yang dengerin podcast kita kali ini. Jadi buat teman-teman dari sekarang, teman-teman yang merupakan mahasiswa atau yang teman-teman yang baru lulus juga yang sebaya sama aku, boleh kita kembangkan ya skill kita dari sekarang, karena aku pribadi udah lulus. Dunia pekerjaan itu benar-benar membutuhkan skill kita selama kita di perkuliahan gitu. Jadi kembangkan skillnya dari sejak dini, dan kalau teman-teman mengembangkan skill, teman-teman juga sebaiknya berproses di sana gitu. Tidak hanya teman-teman mengambil, misalnya teman-teman hanya mengambil bagian dari teman-teman ingin public speakingnya bagus, tapi teman-teman tidak berproses, itu juga masih kosong menurut aku. Jadi teman-teman berproses, karena skill kita itu tidak hanya dipengaruhi atau tidak hanya diimprove nanti dari kita mendapatkan ilmunya saja, tapi selama kita berproses di sana kita nanti diimprove skill kita gitu. Jadi itu pesan buat mahasiswa semuanya sih dari aku ya. Boleh udah Arif aja lagi. mungkin dari aku sedikit aja ya. Dari aku, kalau untuk intelektual atau mahasiswa sekarang ya, lebih ke jangan ketergantungan dengan orang lain. Jadi itu bisalah berjuang dengan diri sendiri, jangan dengan kata orang. Terus karena di zaman-zaman mahasiswa ini kan kita pergaulannya pasti pada beda ya. Di awal semester itu begini, di tengah semester udah banyak bubar tuh. Nah, jadi kita tinggal diri sendiri lagi nih. Jadi fokus diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu selain diri kamu sendiri gitu. Aku mau nambahin terakhir buat semua intelektual muda. Buat intelektual muda, karena kami juga bagiannya dari wisata. Jadi teman-teman yang mau atau ingin menjelajahi wisata yang ada di Kota Padang ini, yang mau collab juga dan mau kami berdua welcome buat teman-teman, boleh langsung aja ke Instagram aku Dila.Sofira atau langsung ke Arif ya. Boleh langsung di DM, kita bakalan sama-sama nanti menjamah wisata yang ada di Kota Padang ini gitu. Insya Allah kami berdua welcome gitu. Mungkin Uni Huda mau nggak room tour sama KPK? Boleh Iya, banget. mungkin next kali ya, itu kali. Iya benar. Ada lagi mungkin bisa kunjungi apa lagi nih Uni Huda? Apakah kita bisa ketemu Uni Huda di mana gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya. Karena kalau untuk ketemu Niuda itu mungkin dari berbagai penugasan dari Dinas Pariwisata itu banyak. Karena di Padang itu berbagai acara itu di setiap bulannya pasti ada. Mungkin untuk kedepannya ini pasti bakal ada tanggal berapa ya? Mungkin ada Padang Trail Game gitu. Keren ya namanya. Keren, Padang Trail Game. Nah itu setiap kami itu mungkin bukan kami aja yang sepenugasan. Iya. Karena dari kami itu dibagi sama rata. Jadi Teman-teman penugasannya duta sama wisata. rata. Iya. Boleh nanti setiap event, biasanya event di Kota Padang itu ada perwakilan dari Unida Duta Wisata. Nanti teman-teman bisa bertemu dengan kami, atau kalau mau sharing atau mau collab dari beberapa organisasi, boleh langsung aja di Instagram @window Kota Padang yang udah aku bilang tadi, boleh di follow, langsung DM aja nanti. Dan atau mau langsung pribadi kepada aku dan Arif juga boleh langsung. Iya. Keren sekali, ternyata Uni dan Uda ini adalah finalis dan juga punya banyak pengalaman. Tadi aku kutip dari Uni Diosoft, ternyata yang jadi perempuan itu harus punya 4B. Iya. Brand, betul. beauty, brand, behavior, brave. Right. Ya betul sekali, itu tuh nggak harus jadi duta dulu kita terapin. Buat Iya. diri kita sendiri itu juga perlu benar, gitu. perlu. Mungkin boleh untuk harapannya, karena kan buat duta-duta cowok itu jarang ya udah. Maksudnya itu yang jadi Iya. cowok tuh jarang mau duta. Mungkin Oh, harapannya oke. buat yang bagian cowok gimana? Kalau harapan kedepannya mungkin lebih diperhatikan
peserta yang ada di Kota Padang kita ini, karena mungkin ya kalau di peserta di provinsi lain itu sudah maju, sudah branding ke mana-mana. Nah, jadi untuk Kota Padang tercinta kita ini, kalau bisa setidaknya kalau tidak mau masuk duta, Sama-sama aja, ya. sama-sama. Jadi di-brandingkan kepada Kayak umum. pemuda-pemuda yang ada di Calon iya, udah calon udah gitu. Banyak sekali pengalaman hari ini. Terima kasih Uni, Dilsof, Uda Arif sudah Iya. mau berbagi dengan intelektual muda. Mungkin selain intelektual muda bisa kunjungi lagi YouTube kita untuk nonton lebih lanjut mengenai pembahasan kita kali ini. Iya, Bisa benar. kunjungi YouTube UKKPK UNP dan bisa dengerin kita di Spotify UKKPK Voice. Dan juga bisa kunjungi Instagram kita @ukkpk_unp dan Instagram @sigmaradio UKKPK. Mungkin Uni udah tadi udah juga bilang Instagramnya boleh dikunjungi juga. Silahkan bagi kamu yang mau collab, mau apa tadi kerja sama Uni dan udah Iya. Adwindo, silahkan DM langsung Uni Dilsof dan Uda Arifnya. Mungkin itu sekian dari IC Uni Uda. Terima kasih Iya. banyak. Iya, terima kasih juga Aisyah. Iya, dan gimana nih? Wah, mohon maaf ini banyak sekali kekurangannya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, mungkin Sama-sama itu. belajar kita. Iya. Oke, mungkin itu dari aku IC. Aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. IC pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.